Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal saya, Nurul Indarti. Semoga sehat selalu. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan identifikasi variabel. Materi ini sebenarnya saya dedikasikan atau tujukan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Halo, yang mengambil mata kuliah kalau di program Magister Manajemen MBA program itu adalah Research Method in Concentrations. Kalau di program Magister Science itu adalah workshop usulan penelitian, dan di program S3 itu adalah workshop metode research. Nampaknya dalam durasi periode ini kita bicaranya tentang variabel ya. Nah teman-teman, ketika kita membicarakan variabel, mungkin kita perlu mendiskusikan sedikit atau mendiskusikan awal tentang keberadaan atau pemahaman teori sosial. Ya, kita adalah peneliti sosial. Dunia sosial itu bicara tentang bagaimana atau bicara tentang interaksi individu satu dengan individu yang lain atau interaksi manusia. Nah, saya menggunakan dua rujukan besar ini, Newman dan Bhaskara. Nanti di bagian deskripsi video saya akan mungkin memberikan catatan Newman itu referensinya apa dan Bhaskara. Apa itu teori sosial? Teori sosial adalah sistem gagasan saling terhubung yang merangkum dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia sosial. Jadi dunia sosial ini adalah sebuah dunia yang berbicara tentang interaksi antar manusia, antar dirinya sendiri, antar dirinya dengan diri orang lain, antar manusia, dan antar manusia dengan lingkungan. Nah, teori sosial kemudian memiliki 4 properti atau komponen. Yang pertama, teori sosial memiliki asumsi. Asumsi ini yang kemudian memberikan boundary atau batasan bagaimana kita melihat dunia sosial. Ya, teman-teman, kita adalah manusia yang cara atau bagaimana kita memandang apa yang kita lihat itu tidak bisa sempurna, tidak bisa lengkap. Itu yang kemudian kita memiliki yang disebut dengan boundary. Boundary ini adalah sebuah asumsi. Asumsi-asumsi mengenai apa? Mengenai nilai, mengenai waktu, periode, mengenai space, lingkup ya, cakupan ya, mengenai konteks misalnya. Sehingga teori sosial tertentu itu membatasi kita dengan kita harus memahami apa yang menjadi asumsi ya. Ini kemudian menjadi properti pertama. Asumsi tentang values, nilai-nilai, kemudian tentang waktu dan cakupan. Ini kalau kita mengikuti bahasa. Kemudian yang kedua adalah konsep. Jadi properti kedua dalam teori sosial adalah konsep. Konsep ini tergantung pada tingkat abstraksi. Ya, ada konsep yang mudah, konkret, ya bukan mudah. Ada konsep yang konkret, wujudnya itu lebih nyata. Ada konsep yang wujudnya itu cukup abstrak. Misal kita mengenal konsep spiritual, spiritualitas misalnya, atau religiositas. Ini adalah konsep-konsep, salah satu konsep yang dalam banyak diskusi ini abstrak ya. Spiritual itu yang seperti apa? Spirit itu kan sesuatu yang sifatnya abstrak. Ya, loyalty misalnya, loyalitas ya. Ini juga kepuasan ya. Ini adalah konsep yang dalam level abstraksi ini cukup abstrak. Dibandingkan misalnya mutu ya atau kualitas. Ya. Ini mengatakan mutunya lebih konkret. Nah, sehingga dalam banyak literatur atau banyak implementasi bagaimana konsep ini diteliti, ada yang kemudian membedakannya menjadi konstruk karena di level abstraksi. Ya, sehingga ketika bicara konstruk itu kemudian levelnya adalah
konstruk itu saling terhubung, itu nanti level keterhubungan itu dalam bahasa ini adalah proposisi. Tapi kemudian dalam bahasa yang lebih konkret, konsep tadi kemudian diejawantahkan menjadi sebuah variabel yang lebih konkret. Nah itu konsep, ya. Jadi teori itu memiliki konsep. Nah, dia di level yang mana? Nah, yang ketiga itu adalah relationship. Relationship ini bicara bahwa ini ada interaksi, ada hubungan kausalitas, apakah saling mempengaruhi, dipengaruhi, atau dua arah. Karena interaksi manusia, antar manusia, interaksi dirinya sendiri dengan manusia lain, itu kan saling mempengaruhi. Ada hubungan, ya, ada causality, ada relationship, ada interdependence relationship, ya. Kemudian teman-teman, teori ini juga karena dia memiliki boundary tadi, maka teori ini juga kita perlu mengenali teori itu punya unit analisis. Berada di level analisis yang mana. Jadi teori itu bisa berada di level umumnya, teori berada di level individu dan berada di level organisasi. Nah, organisasi itu bisa kemudian dilihat juga dari level makro, gitu ya. Nah, ini jadi Bahara secara lebih spesifik dia mengatakan bahwa teori dapat dilihat sebagai sistem konstruk dan variabel yang kemudian dijelaskan dalam lingkup ini. Sehingga teori itu memiliki aspek generalisasi. Kemampuan untuk digeneralisasi, baik generalisasi yang level abstrak maupun generalisasi level konkret. Nah, mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol spesifik tentang teori ya. Tapi karena ini fokusnya lebih ke identifikasi variabel, ini menjadi dasar saja, menjadi point of departure saya masuk ke identifikasi variabel. Nah, secara umum teori sosial mengacu pada ide, argumen, dan spekulasi penjelas, gitu. Spekulasi penjelas itu adalah tadi interaksi tadi tentang bagaimana dan mengapa masyarakat ini kan kumpulan manusia atau elemen manusia di dalamnya itu dibentuk, kemudian berubah, berkembang dari waktu ke waktu dan menghilang. Nah, teman-teman, karenanya teori sosial itu apa yang kita diskusikan untuk melihat fenomena, memaknai dunia sosial ini menjadi cara pandang kita yang sifatnya adalah temporer, ya sementara. Sehingga kebenaran yang kita tawarkan dalam kita memandang fenomena atau dunia sosial itu adalah kebenaran yang sifatnya bukan kebenaran absolut. Kita meyakini bahwa misalnya interaksi A mempengaruhi B pada lingkup sosial tertentu, itu bisa saja akan berubah terkait dengan waktu, berubah terkait dengan cakupannya. Gitu. Nah, sehingga kebenaran dalam tanda kutip di teori sosial itu relatif terhadap waktu. Jadi tidak ada kebenaran absolut ketika bicara. Nah, ini yang teman-teman juga perlu pahami gitu. Nah, karena suatu saat ini bisa berubah ya dari waktu ke waktu dan bahkan menghilang gitu. Nah, sehingga peneliti ini juga maka dalam teori sosial ini tidak ada sesuatu yang sifatnya selesai diskusinya. Maka kita memerlukan kehadiran peneliti-peneliti lain dengan menggunakan teori sosial yang ada untuk memahami dunia sosial ketika dunia sosialnya ini juga berubah. Baik berubah dari segi values, berubah dari segi waktu, maupun berubah dari segi cakupan atau ruangan yang spesifik. Ini yang kemudian perlu menjadi catatan bersama. Nah teman-teman, saya ingin mengambil contoh teori itu yang seperti apa. Ini adalah contoh-contoh yang cukup terkenal di literatur manajemen, di literatur strategik, apa namanya, yang sering kita pakai gitu ya. Jadi misalnya theory of planned behavior ini banyak sekali peneliti menggunakan TPB. TPB ini kalau kita bicarakan dari asumsi, konsep, relationship dan unit of analysis, TPB ini asumsinya adalah bahwa
perilaku seseorang, jadi unit analisisnya adalah individu, TPB dikemukakan oleh Addison 1989-1990 gitu ya. Itu mengasumsikan bahwa pembentuk perilaku seseorang itu adalah intensi. Ya, seseorang itu akan melakukan sesuatu ketika dia memiliki propensity dalam dirinya. Propensity itu adalah niat, sehingga TPB berasumsi bahwa niat itu bisa memprediksi perilaku. Nah, pembentuk niat sendiri itu adalah sikap. Sikap ini apa namanya lebih ke aspek apa namanya keyakinan apa bagaimana kemudian dia punya preferensi tertentu gitu ya, lebih ke sikap. Kemudian norma subjektif, bagaimana orang-orang terdekat memberikan preferensi kepada individu tersebut, sehingga membentuk kemampuan kognitif dia, menguatkan sikap dia misalnya. Ini bisa saja ada interaksi antara sikap dengan norma subjektif atau control. Jadi bagaimana kontrol diri seseorang secara internal itu akan mempengaruhi intensi dia. Ya. Sehingga misalnya saya mengambil contoh dalam konteks ini interaksinya adalah interaksi dirinya sendiri, maka unit analisis di teori plan of behavior itu adalah individu. Jadi individu ini kemudian berinteraksi dengan dirinya terkait dengan niatnya, bahwa niat akan mendorong dia untuk berperilaku. Saya ingin mengambil contoh terkait dengan TPB. TPB ini banyak sekali dipakai untuk memaknai adopsi seseorang berperilaku, bagaimana seseorang itu kemudian menggunakan satu produk, kemudian misalnya membeli satu produk gitu ya, menikmati satu layanan gitu, karena terkait dengan perilaku. Jadi misalnya teori ini di level individu, kenapa individu itu berperilaku mengambil sekolah S2 misalnya. Perilakunya adalah studi. Oh, karena dia punya niat untuk menjadi pegiat ilmu. Oh, karena dia punya niat untuk menjadi akademisi misalnya. Jadi niat yang kuat menjadi akademisi, menjadi prediktor kuat pada perilaku. Nah, niat itu kemudian dibentuk dari sikapnya dia terhadap ilmu pengetahuan. Dia meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu hal yang baik. Dia meyakini bahwa belajar adalah sesuatu yang positif, gitu ya. Itu sikap. Nah, kemudian norma subjektif. Bagaimana orang-orang terdekat atau siapapun itu akan mempengaruhi individu tadi. Jadi misalnya kalau dia dibesarkan di keluarga yang sebagian besar adalah pendidik, keluarga yang mengatakan bahwa ilmu adalah segalanya, ilmu adalah warisan terbaik, gitu ya. Ini akan membentuk. Dan perceived behavior control ini adalah sesuatu yang ada dalam kontrol kendali dirinya, gitu ya, dalam berperilaku. Ini internal. Nah, teori ini kemudian di beberapa literatur sebenarnya karena terlalu banyak dipakai, teori ini apa namanya dikritik. Sudah selesai diskusi tentang TPB karena tidak menawarkan kebaruan. Nah, bisa saja mungkin di kesempatan yang lain saya akan mendiskusikan ini ya secara lebih spesifik. Apa tidak barunya gitu. Nah, teori yang lain. Jadi teman-teman, TPB itu level individu, unit analisis. Nah, bagaimana dengan dua teori yang di kanan? Asumsi yang dipakai apa? Konsepnya seperti apa? Relationship-nya bagaimana? Kemudian unit of analysis. Teori berbasis sumber daya dan teori ketergantungan sumber daya. Ini adalah teori yang punya asumsi tapi unit analisisnya berada bukan di level individu. Kedua teori ini berada di level organisasi. Jadi kita tidak bisa nyampurin ya. Ini harus dipahami nih asumsi, unit of analysis. Nah, asumsi dari
RBV atau RBT itu adalah bahwa perusahaan, organisasi itu diasumsikan sebagai kumpulan sumber daya produktif. Maka ada beberapa konsep ketika bicara sumber daya produktif yang dipakai. Jadi misalnya apakah sumber daya yang meningkatkan produktif itu adalah sumber daya yang bisa digunakan untuk meningkatkan atau memenangkan persaingan. Ini kemudian muncul beberapa konsep di RBV. Nah, bagaimana interaksinya atau bagaimana relationship-nya? Gitu. Ini yang kemudian dijelaskan bahwa sumber daya, apakah itu tanah, apakah itu material, apakah itu manusianya, apakah infrastrukturnya, apakah budayanya, itu akan mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan. Ini interaksinya. Nah, unit analisisnya adalah individu. Jadi teori ini menekankan RRBV itu menekankan bahwa perusahaan bisa meningkatkan keunggulan kompetitif baik itu komparatif maupun competitive advantage itu karena sumber daya perusahaan yang dimiliki yang memiliki kriteria tertentu. Nah, bagaimana dengan RDT? Kalau RBV atau RDT itu menekankan pada kekuatan internal. Jadi untuk bersaing, perusahaan harus punya keunggulan dari aspek sumber daya. Karena perusahaan adalah kumpulan sumber daya produktif. Gitu. Jadi RBV titik tekannya adalah internal. Ya. Sementara RDT ini berkebalikan. RDT mengasumsikan, RDT punya asumsi bahwa organisasi itu dianggap sebagai sistem yang terbuka. Ya, bukan sistem tertutup seperti yang ada di RBV. Ya. Sistem terbuka itu artinya apa? Maka ketika organisasi ingin bersaing atau ingin melakukan inovasi untuk bersaing, dia nggak bisa hanya mengandalkan kekuatan internal. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus meningkatkan hubungan dengan eksternal. Jadi interaksi atau relationship dia itu tidak sekedar berasal dari internal, tapi justru malah dari eksternal yang memberikan kekuatan untuk melakukan inovasi dan memenangkan persaingan. Ini sudah beda sekali ya teman-teman dengan RBV. Gitu. Ini RDT. Sama-sama dia melihat di level organisasi, unit analisis ada di level organisasi, tetapi cara pandangnya ini berbeda. Ketika bicara misalnya competitive advantage atau keunggulan kompetitif sebuah organisasi. Nah, maka menjadi penting bagi peneliti ketika kita melihat dunia sosial, interaksi manusia yang akan diteliti, elemen manusia atau fenomena interaksi ini akan diteliti, lensa atau perspektif teori apa yang akan kita pakai, kita harus paham betul apa yang menjadi asumsi atau batasan, konsep, relationship, dan unit analisis. Karena kebenaran yang kita tawarkan hanya berbasis dari perspektif yang kita gunakan. Saya mengambil contoh sederhana, misalnya kita ingin memotret binatang namanya gajah. Gajah ini kepala, jadi kalau saya ingin memberikan gambaran bahwa gajah ini menghadap barat, jadi buntutnya ada di sebelah timur. Ketika kemudian saya menggunakan lensa untuk memotret gajah, saya hanya menggunakan lensa timur. Lensa timur ini akan bercerita bahwa gajah adalah sebuah garis. Sementara ketika kita menggunakan lensa atau teori utara dan selatan, kita akan mendapatkan bahwa gajah itu adalah jajaran genjang. Ya, karena ada cungurnya begini dan ada buntutnya. Gitu. Tapi mungkin utara dan selatan gambarnya agak sedikit berbeda. Gitu. Nah, sementara di barat, kalau kita melihat dari barat, apa namanya, garis lurus lagi nih. Tapi dari sisi barat ya. Nah, sehingga ketika kita bercerita dunia sosial bernama gajah, yang kemudian menjadi misleading dong. Ya, hati-hati ini. Jadi bisa saja teori mata angin, teori barat, timur, dan sebagainya yang kita pakai menjadi terlalu sederhana.
untuk kita bercerita, memahami apa yang disebut dengan gajah. Ini sebagai contoh sederhana saja. Jadi teman-teman, kita akan diskusi lagi ya terkait dengan teori ini. Nah, karena teori ini memiliki asumsi konsep-konsep itu kemudian diejawantahkan dalam konstruk dan variabel, relationship dan unit analysis, kita akan masuk di bagaimana atau kita akan masuk di spesifik topik di sesi ini adalah mengenal dan identifikasi variabel. Nah, teman-teman di literatur apa namanya ada beberapa tipe variabel gitu ya. Tapi variabel itu apa sebenarnya? Variabel adalah atribut di mana berbagai nilai dapat diberikan. Kemudian atribut ini mengacu pada orang, tempat, benda, kemudian fenomena yang kita ukur dengan cara tertentu. Jadi sebenarnya atribut ini bicara terkait dengan elemen-elemen yang sebenarnya bisa kita ukur. Dan di masyarakat yang kemudian ukurannya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, dalam literatur metodologi penelitian, variabel itu akan diposisikan atau diperlakukan berinteraksi dengan variabel yang lain. Jadi perlakuan atau pemberian label variabel-variabel ini akan tergantung bagaimana kita memahami atau memotret fenomena sosial ya. Sekali lagi tadi contoh yang saya berikan tentang gajah, kemudian sedikit ilustrasi terkait dengan TPB, RBV dan RDT misalnya, ini memberikan pernyataan bahwa ada aspek relatif ketika kita bicara tentang variabel ini. Jadi variabel pertama itu adalah independent variabel atau variabel terikat. Kita memberi nama variabel independen atau variabel terikat ketika posisi variabel ini, atribut yang bisa memiliki nilai, gitu ya, itu dipandang sebagai atribut yang memberikan pengaruh kepada atribut yang lain. Maka variabel itu kita beri label sebagai variabel independen. Nah, sementara atribut variabel lain yang dipengaruhi itu yang kemudian disebut dengan variabel dependent. Jadi pemberian posisi perlakuan sebuah variabel ini menjadi dependent maupun menjadi independen maupun dependent itu akan sangat tergantung bagaimana kita memposisikannya. Nah, tentu posisi ini dari mana? Dari literatur yang kita pakai. Dari teori yang kita gunakan untuk melihat fenomena dunia sosial ini tadi ya. Gitu. Ini kan teori nih. Oke. Nah, sehingga variabel dependent independent itu kemudian disebut paling gampang itu nyebutnya X, kemudian Y. Ini masalah apa namanya? Hal-hal yang sering dipakai aja, hal-hal yang berlaku umum gitu ya. Nah, kemudian ada variabel lain. Ada variabel yang posisinya itu bisa jadi kalau interaksi sosial itu ya tadi causality ya, bisa X mempengaruhi Y, apakah dia kembali lagi reciprocal gitu ya, saling mempengaruhi. Nah, kemudian interaksi sosial, interaksi manusia ini juga bisa saja dipengaruhi oleh elemen atau atribut-atribut lain yang posisinya bisa kemudian menguatkan, ya, menguatkan atau kemudian melemahkan. Kita mengenal variabel moderasi. Ada juga yang posisinya itu meniadakan atau membuatnya menjadi ada, saling berhubungan. Itu yang kemudian disebut dengan intervening variabel, variabel pengganggu. Disebut dengan variabel mediasi. Tapi ada juga yang kemudian menjadi variabel control ya karena setting asumsi terkait dengan waktu, values, kemudian space tadi ya, itu yang kemudian mungkin bisa berbeda ketika values, waktu dan space itu juga berbeda. Yang kemudian disebut dengan variabel control.
Nah, teman-teman, saya ingin mengambil ilustrasi contoh metafor yang menurut saya cukup sederhana, di beberapa aspek mungkin tidak terlalu tepat, tapi saya sering menggunakan contoh ini untuk mendiskusikan dan memahami variabel. Kita akan memotret fenomena interaksi dua anak manusia, ya. Sebut saja dia laki-laki dan perempuan. Jadi ada laki-laki, kemudian ada perempuan dan kemudian ada laki-laki. Ya. Keduanya ini kemudian memiliki perasaan suka atau cinta, gitu ya. Jadi ada interaksi kedua belah pihak. Jadi ada interaksi rasa suka di antara kedua belah pihak. Ada love katanya begitu. Nah, tadi penempatan variabel independen-dependen itu dimaknai bahwa ketika rasa cinta seorang perempuan itu naik, dia akan memberikan konsekuensi pada naiknya rasa cinta seorang laki-laki. Ini kemudian interaksinya adalah suami dengan istri, ya. Jadi kecintaan istri itu akan meningkatkan kecintaan suami. Ini saling mempengaruhi. Jadi ini hubungannya adalah direct effect. Relationship. Jadi kita mengenali bahwa X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependent. Nah, ini kalau dibalik ya kembali penempatan atau posisi variabel ini tergantung bagaimana kita melakukan treatmentnya. Nah, bisa saja teman-teman, relationship atau interaksi rasa cinta tadi itu bisa saja kuat atau melemah, gitu. Mungkin ketika dia pasangan ini seperti pasangan YouTuber yang barusan menikah nih, Atta dan Aurel ya, rasa cintanya kan terlihat luar biasa. Mudah-mudahan samara nih, langgeng ya. Nah, bisa saja mungkin setelah beberapa bulan pernikahan muncul elemen baru, atribut baru nih, anak. Jadi ada kehadiran anak ya. Kehadiran anak, teman-teman, anak dalam banyak literatur dan mungkin common sense semua paham bahwa kehadiran anak dalam sebuah relationship antara suami dengan istri itu akan menguatkan interaksi ini. Saya ngambil di sebelah sini. Ini akan menguatkan interaksi antara cinta cinta istri dengan cinta suami. Anak pertama semakin kuat, jadi stronger. Anak kedua masih kuat. Anak ketiga agak kuat. Anak ke-11 bisa saja dia luntur. Jadi interaksinya bisa saja menguatkan karena itu menjadi atribut atau elemen yang menguatkan relationship atau melemahkan relationship. Variabel ini kemudian disebut sebagai moderasi. Ini ke arah pengaruhnya ke ini ya, teman-teman. Pengaruhnya ke hubungan langsungnya tadi gitu. Ini keberadaan anak. Teman-teman, kemudian kita melihat fenomena suami istri ini lagi nih. Ke istri suami ini ya fenomena. Kok dia jarang sekali ya berada di acara yang sama. Kok jarang sekali kumpul-kumpul bareng. Kok yang satu ada di mana, satu di mana. Kemudian terenduslah berita tidak terlalu menyenangkan. Mungkin ada orang ketiga. Nah, orang ketiga inilah yang kemudian mengganggu relationship antara keduanya. Sehingga yang tadinya ada menjadi tidak ada. Ya. Ini kemudian disebut sebagai mediasi. Variabel inilah yang kemudian disebut sebagai intervening variabel, variabel pengganggu. Jadi, ini contoh terkait dengan variabel mediasi. Contoh yang lain, teman-teman mungkin ada sosok anak muda A gitu ya,
Dia punya rasa suka kepada sosok anak mudi B, gitu. Tapi mereka tidak berinteraksi. Mungkin karena mereka sangat menjaga betul pacaran Islami gitu ya. Mereka meminimalisir, jadi cuma tatapan, pandang-pandangan begitu. Maka dalam situasi seperti ini bisa saja belum ada hubungan, belum ada relationship antara A dan B nih. Gitu. Maka dalam situasi seperti ini tidak menutup kemungkinan itu muncul elemen lain yang berada di tengah. Ini yang kemudian maka menjadi gambar seperti ini loh, yang kemudian menjadi mediasi antara keduanya. Jadi gambarnya menjadi seperti ini nih, ya, ya sama seperti ini. Jadi dia berada di tengah ya teman-teman. Ini menjadi mediasi. Gambarnya akan saya beri tanda seperti ini. Seperti gambar icon yang di tengah, dia akan menghantarkan keduanya. Jadi variabel mediasinya ini itu bisa bertindak sebagai intervening yang mengganggu atau intervening yang menghubungkan, ya, dua sisi X dan Y. Jadi mak comblang dengan pelakor itu perannya sama, tapi hasilnya berbeda. Kira-kira begitulah. Nah teman-teman, karena interaksi suami istri ini akan sangat tergantung bagaimana individu itu memiliki nilai, bergantung dimensi waktu dan berada di mana misalnya ya, maka tidak menutup kemungkinan ketika misalnya nih Anda meneliti suami istri yang budayanya mungkin budaya cukup feodal ya, budaya yang kemudian istri itu harus melayani suami, kan ada tuh ya di struktur sosial masyarakat kita. Ada juga misalnya di struktur sosial masyarakat yang mengatakan, oh peran istri dengan suami itu sama, emansipasi, ya. Jadi tidak ada ordinat dan subordinat, posisinya adalah sama. Ini cukup moderate, keluarga-keluarga yang cukup moderat, cukup liberal dalam tanda kutip gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika muncul kehadiran anak? Jadi yang tadinya cuma berdua muncul anak, tapi struktur sosial di mana peran istri harus mendominasi kegiatan rumah tangga dan kehadiran anak muncul. Kira-kira anak pertama mungkin masih oke lah, istri bisa menerima. Ini kan saya juga seorang perempuan ya. Tapi ketika kemudian anaknya bertambah banyak, ini kan menjadi berbeda. Berbedanya bagaimana ketika mungkin berada di sistem value sosial, struktur sosial yang berbeda. Ketika misalnya ada aspek keluarga yang cukup moderate, laki-laki mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti di tempat saya, kadang suami saya itu juga nyetrika, siram-siram tanaman, dan itu biasa. Suami tidak merasa terlukai, tidak merasa terzolimi oleh perannya, gitu ya, tapi saling mengisi. Nah, kira-kira kalau anaknya bertambah atau ada kehadiran anak dengan values sistem nilai yang berbeda seperti ini, kira-kira interaksinya sama atau tidak, gitu. Atau bisa saja nih teman-teman, interaksi dua orang tadi, suami istri itu mungkin tadi ya, Aurel ini kan, kata Aurel kan masih pasangan baru ya, senang-senangnya gitu. Adanya kan cuma senang, cinta, bahagia gitu ya. Bagaimana setelah usia pernikahan pada periode tertentu? Nah, interaksi muncul orang ketiga sebagai intervening misalnya, bisa saja ini berbeda. Ketika relationship-nya itu di awal, ya, di masa-masa awal, masa-masa honeymoon, kan sangat protektif tuh. Atau ketika pernikahan sudah mulai ya ada kejenuhan, kebosanan. Nah, ini dimensi waktu. Teman-teman, ini yang kemudian disebut dengan variable control. Jadi variable control ini menawarkan mungkin comparisons ya, kalau kita ingin melakukan comparison, atau memberikan makna bahwa ini bisa saja berbeda-beda, tergantung pada situasi, pada konteks tertentu. Jadi ini adalah variabel-variabel yang
umumnya muncul dalam penelitian. Tadi saya sampaikan variabel-variabel ini keberadaannya itu tergantung dari cara pandang peneliti menggunakan jangkar pandangan yang mana, yaitu teori sosialnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan setiap variabel mungkin namanya sama, konstruknya bernama sama, variabelnya bernama sama, tetapi interaksi mekanismenya dimaknai berbeda, maka dia bisa berposisi berbeda-beda. Gitu ya. Menarik ya? Jadi penting bagi kita untuk memastikan kita menggunakan lensa yang mana, kemudian variabel itu berada di posisi yang mana. Baik, teman-teman, ini pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Tentu tidak sangat detail karena keterbatasan waktu, ya. Selamat mengidentifikasi variabel. Ini ternyata masih ada coret-coretnya. Demikian, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Oh iya, saya ingin menyampaikan bahwa saya terbuka untuk permintaan-permintaan topik. Ya, silahkan. Karena beberapa tayangan video di kanal saya itu sebenarnya dedicated untuk memenuhi beberapa isu yang sedang dialami oleh entah mahasiswa bimbingan saya, entah situasi yang ada di kelas gitu ya. Baik, demikian pemaparan untuk sesi kali ini tentang identifikasi variabel penelitian. Kita berjumpa di sesi yang lain yang mudah-mudahan lebih menarik. Tunggu tayangan berikutnya. Selamat menikmati. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.